Nggak ada alasan untuk kalian tidak mempertimbangkan mobil ini sebagai kendaraan harian kalian. Karena di bagian belakang kalian disuguhkan sebuah panoramic roof yang memang tidak terlalu besar, tapi ada menambah kesan mewah untuk sebuah crossover yang memang ganteng ini. Kita ke bagian depan lagi. Mobil ini juga dilengkapi dengan pengaturan controller yang seperti mobil-mobil Eropa, BMW di depan untuk mengatur layar infotainmentnya. Ada sunroof yang bisa dibuka juga, dan juga mobil ini dilengkapi dengan satu buah head-up display. Wow, mobil apakah ini? Ya, dan selamat datang di channel Belanja Mobil. Bersama gue Raka, ini dia review dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross. Kita bahas mobilnya. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi barusan di dalam interiornya, selain di bagian interior, mobil ini juga sangat ciamik untuk bagian eksteriornya. Dan kayaknya memang nggak ada alasan lagi untuk kalian tidak melirik atau mempertimbangkan mobil ini sebagai kendaraan mungkin daily driver kalian. Kalau kalian butuh sebuah crossover yang tinggi, gagah, fiturnya banyak, dan juga dia adalah mobil yang nantinya mungkin ya akan menjadi sebuah crossover yang langka. Karena sayang sekali untuk sebuah Mitsubishi Eclipse Cross ini, walaupun debut atau pertama kali dirilis di tahun 2019 di pameran Gias, tapi di bulan Maret 2022 kemarin Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia menghentikan penjualan mobil ini dan menghentikan impornya juga. Ya, alasannya sih setelah gue baca-baca karena kelangkaan chip semikonduktor untuk mobil ini. Sekaligus alasan lain adalah tidak gemilangnya penjualan dari mobil yang menjadi jagoannya ini. Itu adalah salah satu yang membuat mobil ini itu mungkin di 5 sampai dengan 6 tahun ke depan akan menjadi sebuah barang incaran. Karena memang desainnya itu timeless, ganteng, fiturnya banyak, bahkan masih bisa bersaing sampai dengan beberapa tahun ke depan. Nah, ini adalah sebuah Mitsubishi Eclipse Cross yang memang satu tipe aja dikeluarkan oleh Mitsubishi, yaitu tipe Ultimate. Dan mobil ini kalau kita berbicara dengan para pesaingnya yaitu Honda HR-V, Mazda CX-30, Toyota CHR, nggak kalah mumpuni. Bahkan untuk desainnya dia cenderung ganteng nih menurut gue. Nah, kita bahas untuk bagian desain depannya, di mana dia sudah mengadopsi desain ala Mitsubishi terbaru yang juga digunakan di Xpander dan juga Pajero Sport, yaitu grill yang dinamakan dengan Dynamic Shield yang membuat tampilan mobil ini untuk keker dan gagah sekali. Tapi di Eclipse Cross ini, grill Dynamic Shield-nya itu dibuat mewah banget ya teman-teman, karena ada perpaduan chrome yang juga dipadukan dengan satu buah warna aluminium, serta di bagian bawah ada warna hitam. Nah, kita ke samping, grill ini juga berpadu dengan sebuah headlamp yang sama gayanya, yaitu meruncing, dan juga sudah dengan teknologi terbaru, yaitu dia sudah LED, tapi dia menggunakan sebuah proyektor untuk memancarkan sinarnya. Lalu di sini ada DRL-nya yang memanjang, dia untuk lampu sen dan lampu fog lamp-nya masih menggunakan lampu model pijar, teman-teman. Jadi belum LED semuanya. Nah, di bagian depan ini sayangnya untuk mobil ini sendiri belum dilengkapi dengan teknologi kamera 360. Tapi sudah lengkap dengan 4 titik sensor parkir di bagian depan. Jadi aman banget. Di depan juga ada satu buah bumper bawah yang mempertegas tampilan dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross ini. Nah, yang menarik adalah dapur pacu yang ditawarkan dari sebuah Eclipse Cross, karena cukup mumpuni sekali untuk dapur pacunya. Kita langsung lihat mesin. Kita intip bagian mesinnya. Dan seperti inilah penampakan ruangan mesin, yang mana mesin ini juga cukup powerful loh teman-teman. Jika dibandingkan dengan kompetitornya ya, untuk Honda HR-V sendiri, dia itu bersaingnya dengan yang 1800 Prestige. Mazda CX-30 menggunakan mesin 2000 cc dan Toyota CHR menggunakan mesin 1800. Tapi untuk Mitsubishi ini, dia hanya memberikan mesin 1500 cc namun dengan turbo teman-teman, sehingga membuat tenaga mesinnya juga cukup mumpuni, yang mana tenaganya itu bisa dibilang cukup besar ya, di angka 147 daya kuda dan torsinya yang luar biasa karena turbo
jadi di angka 250 Nm. Nah, mesin ini juga berpadu dengan transmisi CVT ke dua roda depan. Nah, ngomong-ngomong, konsumsi bahan bakar juga cukup irit teman-teman. Dari riset yang gue baca, mobil ini dalam kota bisa mencatatkan di angka 11 km per liter, dan untuk luar kota, mobil ini sanggup di angka 15 km per liter. Sekarang kita tutup. Lanjut kita ke bagian samping dan bagian belakang, karena ada yang spesial juga dari dua bagian itu. Kita lihat. Kita ke samping sekarang. Ya, ini dia yang gue bilang tampilan paling menarik juga, dimana tampilan yang tajam-tajam sporty itu juga disalurkan ke bagian samping sini. Dia itu menyipit di bagian belakang. Nah, menimbulkan kesan coupe, dan yang tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya adalah penggunaan roda, teman-teman. Velg yang digunakan dari sebuah Eclipse Cross ini besar sekali ukurannya. 18 inci yang dibalut ban yang juga cukup mahal nih bawaannya. Toyo Proxus ukuran 255 aspek rasio 55. Ya, jadi 18 inci bos, bukan lagi 17 inci untuk sebuah medium crossover ini. Sudah two-tone, desainnya pun cakep banget. Depan belakang pastinya sudah menggunakan rem ABS dual channel, sudah dilengkapi juga dengan stability control, ABS, hill start assist, dan juga ada fitur yang membuat pengendaliannya cukup optimal untuk belok atau manuver dalam keadaan yang cukup tinggi nih untuk kecepatannya, yang dinamakan fitur AYC, Active Yaw Control. Nah, yang menarik lagi adalah bagian belakang dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross tipe Ultimate. Yang kalian langsung notice pertama adalah penggunaan kaca. Kacanya terbagi dua teman-teman, atas dan bawah. Dan ini membuat visibilitas di bagian dalam ya sedikit lebih aneh ya, tapi tetap memberikan visibilitas yang juga cukup baik. Lalu juga untuk stop lampnya nggak lagi di atas tapi di bagian tengahnya. Ya, jadi ini adalah bentuk yang cukup nyeleneh jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Oke, lampunya sudah LED ya untuk lampu malam dan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam pijar teman-teman. Lalu kita ke bagian bawah, dia ada kamera mundur di bagian sini. Jadi kameranya hanya ada di bagian belakang. Sensor parkir 4 titik di bagian belakang sini. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan sebuah bumper warna hitam. Kita buka sekarang bagasinya. Bagasinya memang belum menggunakan fitur power back door, tapi it's okay karena kompetitornya juga nggak ada yang punya fitur power back door-nya. Nah, ini ada separator yang menambah privasi barang kalian pastinya, tapi kalau kalian nggak butuhkan, sangat mudah sekali untuk melipatnya, teman-teman. Bagian bawah, ini yang keren juga adalah penggunaan ban serepnya, dia full size, untuk velgnya pun sama, bannya pun menggunakan aspek rasio atau ukuran yang sama. Lengkap di bagian belakang sini, jadi rapi sekali. Kapasitas bagasinya luas pastinya teman-teman. Ini bisa diekspansi juga dengan menidurkan kursi di bagian belakang sini. Terbagi antara 40-60 ya. Jadi 60 di sini dan 40 di sini. Rata lantai kalau bisa dilipat semua kursinya. Jadi bisa membawa barang-barang kalian, dan pastinya bagasi ini sangat fleksibel sekali. Oke, kita tutup dulu. Nah, gak sabar rasanya gue pengen ceritain bagian interior dalam. Fitur-fitur apa aja ditawarkan dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate ini. Kita langsung lihat yuk. Yup, ini dia tampilan kabin belakang dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross. Wow, ini bagus banget ya. Kenapa bagus? Karena dia menggunakan material kabin yang cukup berkualitas, walaupun di bagian belakang sini teman-teman. Joknya itu langsung terasa kalau ini bukan sebuah kulit jok sembarangan. Walaupun rasanya ini masih kulit sintetis, tapi terasa lebih mewah karena teksturnya nggak polos aja teman-teman. Dia ada beberapa jahitan di bagian tengahnya yang membuat tampilannya itu terkesan elegan. Dan kursi ini pun kalian bisa atur nih untuk maju mundur. Bayangkan teman-teman, jadi buat apa? Karena memang di belakang tuh nggak ada kursi penumpang ketiga, jadi rasanya fitur untuk maju mundur ini sia-sia aja gitu ya. Pastinya kita set aja posisinya paling mundur seperti ini agar untuk ruangan akomodasi kaki alias legroom ini melimpah ya. Untuk
Headroom ya agak tipis ya teman-teman ya. Walaupun ini bentuknya tidak coupe ya, tapi tipis nih, tapi cukup untuk sebuah headroomnya. Nah, yang keren dan tidak dimiliki oleh beberapa kompetitornya, Honda SHV punya si panoramik. Ini ada sebuah panoramik ya, panoramik saja karena dia nggak bisa dibuka, fix kaca di bagian belakang, membuat tampilannya makin mewah pastinya. Layoutnya itu terbagi antara dua, antara depan dan belakang. Di depan bisa kalian buka, dan di belakang sini nggak bisa, ini fix. Tapi sudah cukup membuat tampilan interior belakang ini terasa lebih lapang dan juga mewah. Oke, kayak gini terkesannya besar sekali. Dan juga dia sudah dilengkapi bagian belakang sini seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpangnya. Proper untuk 3 orang penumpang memang. Lalu di bagian tengah kalau nggak ada penumpangnya, ada armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Oke, lengkap, luas, jadi memang nggak ada alasan untuk kalian tidak mempertimbangkan mobil ini. Nggak ada alasan bos, ini nice banget. Oh, jangan lupaan di bagian bawah ada soket lighter 12 volt atau 120 watt untuk mengecas gadget kalian. Tapi di bagian belakang sini kalian nggak diberikan blower AC tambahan. It's okay karena memang kabinnya tidak terlalu besar. Yang nggak kalah keren dan juga yang menjadi menu utama adalah bagian interior depan dari Active Cross. Kita langsung lihat. Wow, kabin depan dari sebuah subcompact crossover dari Mitsubishi ya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi bahwa ini menu utama dari Mitsubishi Active Cross. Kenapa demikian? Karena untuk layout dashboardnya sendiri ini mencerminkan sebagai layaknya mobil yang cukup mewah, sporty juga, dan pastinya berteknologi tinggi, alias fiturnya nggak kalah mumpuni seperti mobil-mobil modern saat ini. Oke, yang pertama kali gue notice adalah penggunaan bentuk layout dashboard gitu yang banyak sekali bentuknya, perpaduan antara berbagai bentuk. Di depan sini ada bentuk yang seperti lingkaran gitu ya, melengkung, lalu di tengah sini ada bentuknya runcing, tapi di bagian kiri kanan ini dibuat membulat gitu. Jadi memang atraktif sekali bentuk dashboard dari Eclipse Cross ini, nice banget. Oke, sekarang kita hidupkan dulu mobilnya. Sebelumnya gue pengen kasih kuncinya. Ini kuncinya sama seperti kurang lebih ini expander cross, pakai ini expander. Pajero pun sama kuncinya nih teman-teman. Hanya ada untuk tombol mengunci dan membuka kunci saja. Kita hidupkan mobilnya sekarang. Oke, dan kita disambut salah satu fitur yang nggak dimiliki oleh beberapa kompetitornya, yaitu sebuah head-up display. Ya, walaupun fitur ini nggak terlalu penting ya, karena ada speedometer yang memang besar sekali. Tapi kalau ada fitur ini, rasanya tuh mobil makin mewah aja gitu, makin berkelas untuk fitur head-up display itu sendiri. Dan head-up display itu sendiri juga sudah full color ya, bisa menampilkan beberapa informasi warning dari mobil ini. Seperti sekarang itu informasinya pintu bagian kiri terbuka, aman, dan juga ada fitur dan juga ada informasi mengenai kecepatan kalian. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah ya, ini kursinya juga super ergonomis karena dia bisa diatur untuk maju mundur, naik turun, dan juga reclining sudah elektrik teman-teman, elektrik 6 arah. Jadi bisa kalian atur lebih presisi untuk mendapatkan posisi duduk terbaik. Juga untuk setir sendiri dia bisa wow, teleskopik iya, tilt juga iya, dan teleskopiknya pun cukup jauh nih. Nah, di setir ini juga walaupun mobil ini adalah mobil second, tapi kita utamakan kualitas karena memang odometer mobil ini tercatat baru di 17.410 km, dan setir ini seperti layaknya mobil keluar dari dealer. Masih banyak sekali beberapa tekstur kulit jeruknya yang membuat tampilan mobil ini makin seperti kelihatan seperti mobil baru. Bawahnya ada piano black, dan di setir ini lengkap dengan tombol-tombol. Bagian kiri untuk mengatur menu infotainment, di bagian tengah naik turun volume, next and preview, song, mengangkat telepon, menutup telepon, dan juga ada voice recognition. Di kanan ada fitur cruise control yang juga lengkap dengan pengaturan jaraknya. Nice. Nah, di setir ini juga kalian diberikan 2 buah pedal shift, di kiri untuk menurunkan dan di kanan untuk menaikkan. Tapi sayangnya pedal shift ini fix ya,
sama seperti Mitsubishi Pajero, tidak mengikuti di bagian setir. Oke, kita ke bawah bagian kanan. Fiturnya lengkap sekali untuk sebuah Eclipse Cross ini. Dia ada Forward Collision Mitigation Alert gitu, FCM. Lalu ada Vehicle Stability Control, dan ini untuk mengatur HUD. Tampilannya mau atas atau bawah, teman-teman bisa menyesuaikan mata kalian. Oke, kita lanjut ke bagian instrumen clusternya, didominasi dengan 2 buah dial besar. Di tengahnya ada sebuah MID yang informasinya juga cukup lengkap nih. Dia sudah full color. Kita ke bagian tengah, ini yang menjadi menu utama dari sebuah Eclipse Cross karena dia sudah cukup modern. Ini layarnya kurang lebih di 8 inci ya, atau lebih kecil lagi. Ini sudah touchscreen pastinya. Dan juga kalau kalian nggak mau jauh-jauh pencet ke situ, kalian bisa atur lewat touchpad di bagian bawah. Wow, ini seperti fitur-fitur yang dimiliki mobil-mobil Eropa, teman-teman. Dan juga ini sangat intuitif ya, karena untuk touchpadnya ini sendiri, touchpad controllernya dia responsif sekali dan mudah sekali untuk mengaturnya. Kiri kanan untuk mengganti, lalu atas bawah juga bisa. Oke, menunya ada apps, ada DAB, ada FM, ada phone, Bluetooth audio, ada USB, iPod, vehicle info, setting, vehicle setting, ada day and night, screen off, clock, AM, dan location. Mantap. Kita ke bawah, ini perpaduannya ada piano black, lalu di sini juga ada aksen karbon. Di sini ya biasa aja nih untuk panel AC-nya. Lalu di sini ada indikator penggunaan seatbelt penumpang kiri depan, tombol hazard, dan di bawah yang keren lagi atau fitur unggulan lagi adalah penggunaan AC yang sudah zone climate control. Nice banget nih. Defogger kaca depan, defogger kaca belakang lengkap. Lalu di bagian bawah ada 2 buah USB Type A untuk ngecas kalian. Di sini juga ada soket lighter 12 volt. Bagian belakang lagi ada persneling yang lengkap dengan triptoniknya, teman-teman. Dan yang unik dan juga jarang sekali kalian pakai adalah fitur penghangat dan pendingin kursi juga hadir di mobil ini. Wow, mantap. Ini dia touchpad controllernya di bagian bawah. Di bagian belakang ada shortcutnya juga, back, apps, audio, dan home. Lalu dia rem parkirnya sudah elektrik, teman-teman. Oke, kita ke atas. Pengaturan sunroofnya ini di sini untuk membuka keray dan juga membuka kacanya. Jadi di bagian depan ini bukan kaca mati, alias kaca ini bisa kalian buka. Dan itu saja bagian kabin depan dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross ini. Oh, kelupaan, airbag. Airbag ada 7. Di depan ada 4, di belakang ada 3. Oke. Selanjutnya yang gue pengen kasih tahu adalah alasan terakhir kalian harus mempertimbangkan mobil ini, yaitu harga bekasnya yang sekarang sudah cukup menarik. Berapa? Kita langsung ke depan. Menarik terakhir, versi barunya memang tembus di angka 490 juta, teman-teman. Untuk warna merah ini lebih mahal 2 juta jika dibandingkan dengan warna putih dan warna hitam. Tapi sayangnya untuk kalian yang pengen beli baru, seperti yang udah bilang tadi bahwa mobil ini nggak lagi diproduksi oleh Mitsubishi. Jadi kalian tinggal beli versi bekasnya aja. Dan mobil ini salah satunya yang paling menarik karena odometernya baru tercatat di angka 16.000 tahun 2020 dengan kondisi yang bisa kalian lihat nggak ada minusnya, nggak ada catatnya, bos. Ini seperti layaknya sebuah Eclipse Cross keluar dari dealer Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2020 yang kita jual, wow, murah banget, bos. 388 juta rupiah aja. Dan harga tersebut masih bisa goyang alias nego sama marketing kita. Yang tertarik silahkan di call marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian review dari sebuah Mitsubishi Eclipse Cross. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini oke banget atau biasa aja? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.